Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imawati dengan NIM 1057211118221 dari kelas M21E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis pelanggaran etika bisnis pada kasus penimbunan barang pokok. Di mana dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termaksud di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya. Pasar merupakan sebuah mekanisme atau wadah pertukaran barang dan jasa alamiah yang telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Penimbunan adalah salah satu dari kezaliman yang sangat dilarang dan bagi pelakunya adalah siksaan yang pedih sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 25 yang artinya, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim niscaya akan kami rasakan kepadanya kebagian siksa yang pedih. Nah, penimbunan barang atau iktihar. Penimbunan barang dalam bahasa Arab disebut iktikar. Iktikar berasal dari kata harakaya yang berarti azul atau aniaya, serta Islam muasyarah, merusak peraul. Penimbunan berdasarkan istilah artinya penyimpanan stok persediaan barang dagangan lalu menunggu harganya naik. Fiqh Islam mengartikan iktikar sebagai kegiatan pembelian barang dagangan dalam jumlah yang besar, kemudian menahan atau menimbunnya secara barang tersebut menjadi sulit didapatkan di pasar dan harganya pun melonjak naik. Serta penimbunan barang adalah suatu upaya seseorang atau lembaga untuk menimbun barang dagangan, manfaat atau jasa sehingga menjadi langka di pasaran demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan dapat diperkirakan harga melonjak naik, kata lain disebut sebagai iktikar atau monopoli. Nah, adapun definisi etika bisnis Islam yaitu Islam memiliki posisi pengertian yang hakikatnya merupakan usaha dari manusia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian, bisnis dalam etika bisnis Islam ini tidak bertujuan jangka pendek dan semata-mata untuk individual dan mencari keuntungan semata, tetapi jangka panjang yaitu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilat atau alasan dilarangnya penimbunan barang ialah praktik iktikar bisa menyebabkan gangguan-gangguan sosial ekonomi. Kemudaratan tersebut ditimbulkan dari penyimpangan suatu barang, kebutuhan manusia sekarang tidak hanya terhadap makanan pokok, namun juga minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, fasilitas kesehatan seperti pengobatan, transportasi, serta masih banyak lagi. Tindakan menimbun barang atau iktikar menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. Iktikar juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya. Iktikar bisa juga berakibat pada kelangkaan suatu barang. Ini berarti membuat barang yang ada menjadi jarang. Adapun dampak jual beli menurut hukum Islam terhadap menimbun bahan pokok yang tidak sesuai hukum Islam pada dasarnya hak setiap insan mentasrufkan harta bendanya sesuai dengan apa yang dikehendakinya sendiri, baik ditimbun atau dijual dengan harga semahal-mahalnya. Namun, kalau sudah memasuki pada takar iktikar, maka permasalahan yang dibicarakan sudah bukan lagi mengenai hak kebebasan bertasarruf, akan tetapi telah menyentuh pada dampak yang akan ditimbulkan atas tindakan yang ia lakukan. Nah, efek yang ditimbulkan dari penimbunan bahan pokok mempengaruhi kestabilan harga pada pasar, sebab barang atau hasil dari penggunaan bahan pokok dapat meningkat sesuai kebutuhan penggunaan bahan pokok tersebut. Pada dasarnya, manusia sangatlah tergantung pada bahan pokok untuk kelangsungan hidup. Makanan adalah suatu esensial dan menjadi kebutuhan primer atau daharuriyat dalam kelangsungan hidup dan kebutuhan manusia, agar ketahanan kehidupan manusia tetap terjaga dengan baik selaku khalifah Allah di atas muka bumi ini. Monopoli seperti ini dilarang.
dan hukumnya adalah haram, karena perbuatan demikian didorong oleh nafsu semata, tamak, serta mementingkan diri sendiri dengan merugikan orang banyak. Selain itu juga menunjukkan bahwa pelakunya mempunyai moral dan mental yang rendah. Maka dari itu, pasar harusnya tidak terlepas dari sejumlah aturan syariah yang antara lain terkait dengan pembentukan harga atau penetapan harga. Nah, Rasulullah telah melarang praktik iktikar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, khususnya pada saat terjadi kelangkaan barang, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Dalam suatu hadis juga pernah dijelaskan bahwa barang siapa yang menimbun barang pangan selama 40 hari, maka orang yang menimbun barang tersebut akan terbebas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena penimbunan tersebut mengakibatkan kelangkaan di pasar dan membuat susah orang yang membutuhkannya. Namun bila penimbunan hanya dilakukan beberapa hari saja sebagai proses pendistribusian barang dan produsen ke konsumen, maka belum dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Namun, bila bertujuan menunggu saat naik harga sekalipun hanya satu hari, maka termasuk penimbunan yang membahayakan dan tentu saja diharamkan. Disebut secara jelas di dalam Al-Quran kalau orang yang melakukan penimbunan akan disiksa sebagaimana yang sudah ada di dalam firman Allah pada surat At-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi, "Hai orang yang beriman, sesungguhnya orang alim Yahudi dan rahib Nasrani memakan harta orang secara batil, dan mereka mengalami orang pada jalan Allah dan mereka menghalangi orang pada jalan Allah. Oleh sebab itu, beritahu bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Suatu saat, perak dan emas dipanaskan di neraka jahanam dan kemudian dibakar dengan lambung mereka dan kemudian dikatakan, ini harta bendamu yang kau simpan hanya untuk keperluan dirimu saja. Jadi, rasakan akibat yang kau simpan itu." Jadi pada surah At-Taubah ayat 34-35 menjelaskan bahwa ada hal yang dilarang oleh Allah, yaitu melakukan penimbunan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan dari dirinya sendiri. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Wabillahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.